Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pertemuan satu geometri ruang. Pada pertemuan satu kali ini kita akan membahas cara menggambar titik, garis, dan bidang. Pertama-tama kita ketik terlebih dahulu judulnya menggambar titik, garis, dan bidang. Oke. Untuk teks judulnya bisa kita beri warna supaya lebih menarik. Oke, sini udah ya. Nah, langkah pertama kita buat terlebih dahulu dua buah titik. Yang pertama misalkan kita buat di sini titiknya negatif 3,2. Nah, kita klik di sini negatif 3,2. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lagi titik misalnya di sini 4,3. Maka kita klik. Nah, lalu selanjutnya kita buat segmen. Kita bisa pilih toolbar segmen atau kalian bisa ketikkan pada input bar yaitu segmen. Nah, lalu di sini kita hubungkan yaitu dari titik A ke titik B. Nah, segmen ini ruas garis ya, dia mempunyai batas yang menghubungkan titik A ke titik B. Oke, selanjutnya di sini kita buat segmen yang panjangnya 4 satuan dari titik B. Maka kita ketikkan di sini segmen, pilih yang poin koma length karena di sini poinnya adalah dari titik B, maka kita pilih poinnya, kita ketik B. Kemudian panjangnya di sini misalnya karena dimintanya 4 satuan berarti kita ketik 4. Lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, jika kita geser maka ini bisa digeser ya, tapi tetap panjangnya tetap 4. Ini ya, ini bisa kita geser. Ini juga bisa kita geser. Oke. Jika sudah, sekarang buat slider. Nah, yang pertama di sini kita buat 3 buah slider. Yang pertama slider A, minnya min 5, maxnya 5, incrementnya 0,1. Lalu kita klik OK. Lalu kita buat lagi slider yang kedua, yaitu minnya negatif 5, maxnya 5, incrementnya juga sama 0,1. Oke, kita buat lagi slider yang ketiga. Nah, slider yang ketiga ini gunanya untuk sebagai cadangan ya. Karena yang akan kita gunakan sebenarnya adalah 2 slider. Sini 0, misalnya 0,1. Oke, jika sudah, gunanya slider ini apa? Nah, kita akan menghubungkan atau mengaitkan slider ini dengan dua buah titik, yaitu titik A dan juga titik B. Yang pertama, misalkan kita ke titik B dulu. Nah, kita klik 2 kali nih di algebranya titik B. Nah, 4-nya kita ganti jadi nama slider. Nah, namanya A. Misalnya kita ganti jadi slider A. Lalu kita enter. Kemudian yang titik A-nya, 2-nya kita ganti atau Y-nya kita ganti jadi slider B. Nah, jadi otomatis nanti ketika misalnya slider A digeser, maka otomatis titik B-nya juga bergeser ya, karena yang kita ganti itu X-nya. X-nya kita ganti mengikuti slider A. Oke, seperti ini. Kemudian yang B juga sama ya. Di sini titik B-nya yang bergeser, kemudian misalnya slider B juga sama, yang bergeser tuh titik A-nya. Seperti ini. Oke. Misalnya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana untuk membuat garis? Nah, untuk membuat garis kalian bisa pilih toolbar line atau bisa ketikkan di sini line. Nah, di sini saya langsung menggunakan toolbar ya. Di sini kita buat garis dari titik A ke titik B. Oke, nah di sini jadi ada perbedaan ya, kalau garis itu kan tidak ada batasnya tuh. Nah, kita geser. Nah, ini tidak ada batasnya. Tapi kalau misalnya segmen ini dihubungkan ya, misalnya dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita buat tampilan segmen ini lebih menarik. Kita klik object properties, di sini kita pilih style. Nah, di sini kan ada pilihan line style ya. Nah, kalian pilih yang putus-putus. Nah, ini sesuai kreasi kalian aja. Kemudian kita bisa ganti warna, misalnya warna merah. Kemudian
untuk titiknya kita bisa juga ubah ya tampilannya biar ada warnanya. Misalnya di sini mau warna ungu, misalnya tadi kan biru, kita ganti ungu. Kemudian untuk style basicnya di sini kita ubah supaya titik A-nya itu ada namanya. Nah, maka kita pilih sol label lalu pilih name and value. Nah, maka di sini muncul ya A sama dengan negatif 3,1. Kemudian yang B-nya juga sama. Kita ganti misalnya warnanya orange ya, atau warna biru aja deh tetap. Kemudian basicnya name and value. Yang C juga sama, kita ganti warnanya misalnya di sini coklat dan basicnya name and value. Nah, oke, di sini udah ada namanya semua ya. Nah, ketika kita geser dia otomatis akan berubah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita buat bidang ya. Kita buat bidang yang tegak lurus ya dan terhadap sumbu X dan melewati titik. Misalnya kita melewati titik B, maka kita ketikkan pada input bar yaitu perpendicular plane. Kita pilih plane ya karena ini bidang. Kalau garis itu line, kita pilih yang poin koma line karena ingin melewati titik B, maka kita ketikkan poinnya B. Kemudian terhadap tegak lurus terhadap sumbu X berarti X aksis. Kalau misalnya melewati titik A berarti poinnya A, kemudian titik C berarti poinnya C. Nah, tergantung soal yang ditanyakan. Nah, karena terhadap sumbu X tegak lurus terhadap sumbu X berarti di sini X aksis, kalau terhadap sumbu Y berarti Y aksis. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul plane-nya bidangnya X sama dengan 1. Sekarang di sini kan belum terlihat ya bidangnya. Kita bisa melihat tampilan bidangnya pada menu view lalu pilih 3D grafik. Oke, nah di sini sudah terlihat ya. Nah, ini misal bidangnya sudah terlihat, coba kita geser. Nah, maka otomatis bidangnya ini akan bergerak ya dinamis. Ya, di sini kita geser. Nah, kita bisa amati nih di sini bidangnya itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, benar ya, kita bisa lihat nih sumbu X-nya yang mana? Yang warna merah. Nah, yang warna hijau ini sumbu Y. Warna biru ini adalah sumbu Z karena di sini adalah 3 dimensi atau dalam ruang. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, si bidang ini juga melewati titik B ya. Oke, di sini melewati titik B karena awalnya kan kita ingin bidang ini melewati titik B. Jadi kita ketikannya di sini poin B. Ini. Kita bisa ubah warna bidangnya ya. Oke, kita ubah misalnya di sini kita klik kanan atau bisa juga melalui algebranya. Kita ubah di sini misalnya mau warna misalnya warna pink. Nah, di sini nanti opacity-nya bisa kita kalau opacity-nya 100 itu semakin tebal ya. Di sini semakin transparan. Kalau 0 berarti tidak ada di sini. Kalau semakin berkurang semakin transparan. Ini misalnya tertajam. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Saja. Nah, di sini bisa kita ubah tampilan grafiknya supaya lebih menarik. Kita ubah warna. Misalnya di sini warnanya adalah warna ini. Oke, nah lalu ini sama kita bisa ubah warna 3D grafiknya. Di sini kita pilih background color, kemudian pilih misalnya mau warna abu-abu seperti ini. Oke, jelas ya. Oke, cukup sekian tutorial hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.